pertanyaan yang diberikan. Oke? Ya. Jadi sekarang kita lanjutkan pembelajaran kita hari ini. Hari ini silakan Anda semuanya bergabung menjadi kelompok. Ya. Ibu sudah tentukan kelompoknya. Silakan kelompok 1, 2, dan 3. Nah, ini sudah kelompok 1. Ya, ini kelompok 2. Kemudian yang 2 lagi, silakan ke sini. Nah, ini kelompok 3. Sini. Ingat ya, ini kelompok berapa? Ini? 2. Ini? Ya, silakan putar penulisnya. Putar aja penulisnya. Ini berapa kali saja? Silakan berkelompok. Silakan jadi hari ini kita akan mempelajari mengenai materi perkandangan ternak. Ya, anak-anak ibu ada yang punya kandang, ada yang punya ternak di rumah? Ya. Ada. Ada ternaknya apa dulu? Ayam. Ada ayam. Ayam apa? Potong. Ayam potong broiler. Ya. Ada lagi yang lain? Siapa lagi yang punya ternak di rumah? Sapi. Punya sapi di rumah. Ada kandangnya? Ada. Ada nggak ibu yang ternak tidak punya kandangnya di sini? Ada. Ada nggak orang yang seperti itu? Dia punya ternak tapi tidak punya kandang. Ada nggak di sini yang kita temukan seperti itu? Ya, tapi di sini nggak ada ya. Di sini kita tidak temukan orang yang punya ternak dan tidak punya kandang. Tapi adakah orang yang memelihara ternak dengan cara seperti itu? Ada ya. Biasanya tempat yang perkebunan, ya kan? Di daerah yang di sana itu banyak perkebunan, biasanya mereka memelihara ternak itu tanpa memiliki kandang. Jadi bagaimana? Ternaknya itu lepas di perkebunan itu. Gitu ya. Ya, kalau di sini kita semuanya pelihara ternak itu dengan memeliharanya di dalam kandang. Semuanya mempunyai kandang. Jadi penting kandang ini. Penting? Penting ya? Penting. Jadi ibaratnya bagi kita kandang itu apa bagi hewan? Ternak kita. Ibaratnya rumah. Betul kan? Ya, pernah lihat kandang? Pernah? Di sini ada kandang di sekolah kita? Ada. Seperti apa kandangnya? Kita tahu ya. Kemudian ada kandang apa saja di sini? Sapi ada? Kambing ada? Ayam telur ada? Ayam broiler ada? Apakah semuanya sama bentuk? Ada. Apakah semua strukturnya sama? Berarti semuanya strukturnya berbeda. Tergantung apa? Pada jenis ternak dan tujuan memeliharanya. Betul kan seperti itu? Iya. Oke, jadi kita lanjutkan. Nah, jadi tujuan pembelajaran kita hari ini itu adalah menjelaskan perkandangan ternak. Jadi di akhir pembelajaran kita hari ini, Anda semuanya bisa menjelaskan mengenai perkandangan ternak. Kemudian apa KTP-nya atau kriteria atau lintasan tujuan pembelajaran? Nah, yang pertama adalah menjelaskan pengertian perkandangan. Pengertiannya yang pertama. Anda harus tahu tentang pengertian kandang. Kemudian yang kedua, mengidentifikasi jenis kandang ternak. Identifikasi. Kita sudah bilang tadi apakah sama bentuknya? Sama strukturnya. Berarti kandang ini ada beberapa jenis. Nah, itu yang nanti di akhir pembelajaran Anda semuanya bisa menjelaskan mengidentifikasi apa-apa saja jenis kandang ternak itu. Kemudian yang ketiga, mengidentifikasi persyaratan kandang ternak. Boleh tak kita buat kandang itu sesuai kehendak kita saja di mana saja kita mau? Ya. Apakah ada beberapa syarat yang harus kita penuhi? Salah satunya apa? Jauh dari pemukiman penduduk. Boleh tak kita buat ini rumah
Jadi ada beberapa syarat yang harus dipenuhi dalam pembangunan sebuah kandang. Kemudian yang keempat, menentukan persyaratan tata ruang lokasi kandang. Termasuk di sini adalah struktur kandangnya seperti apa. Terdiri dari apa saja kandang itu. Nah, jadi yang keempat ini adalah syarat atau prasyarat untuk Anda bisa mencapai tujuan pembelajaran kita. Paham? Bisa dipahami itu pembelajarannya? Bisa. Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Tidak ada. Oke, kita lanjutkan. Nah, sekarang apakah Anda bawa HP? Ada berapa orang yang bawa? Semuanya bawa? Kita buat satu kuis ya. Ya, kita ikuti kuis. Namanya adalah Kahoot. Pernah ikut Kahoot sebelumnya? Belum. Pernah ya? Nah, sekarang diambilkan HP-nya. Silakan HP-nya diaktifkan dulu ya. Atau kalau ada temannya yang tidak punya apa, silakan berbagi. Ya, berbagi. Semuanya berdiri. Oke, kita hari ini sederhana saja. Kita berhitung. Bisa berhitung? Saya. Kita berhitung, kemudian nanti akan ditunjuk nomornya. Jadi sekarang melakukan nama tapi nomor. Nanti setelah itu nanti kita kan punya nomor masing-masing. Nomor berapa yang ditunjuk itu harus mengulang nomornya 2 kali. Kemudian menyebutkan nomor teman berikutnya secara acak. Kita tentukan dulu. Oke? Nah, sekarang silakan berhitung dulu mulai dari yang pertama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Berapa? Ingat nomornya? Ingat nomornya? Yang berikutnya itu hanya nomor kamu sendiri. Ya, nomor 1 sampai 12. Nah, sekarang kita coba. Ini belum yang apa? Coba dulu. Ibu sebut 2. Nah, ya, itu ya. Jadi 2, 2, 5. Mana 5? Ini nomor 2 ya. Ini kelompok 3. Kemudian ini kelompok 1. Ini adalah PD-nya. Kemudian ini juga sudah siapkan sumber belajar kita hari ini. Ya, ini ada berupa maket. Ini maket kandang. Ya, maket kandang. Kemudian ada buku teks. Kemudian ada link video yang sudah disiapkan. Oke. Jadi ini untuk kelompok 2 silakan digunakan maket ini. Jadi sumber belajarnya. Silakan ambil. Kelompok 1 ini buku teks. Kemudian kelompok 3 ini videonya mungkin kita biarkan. Oke? Ya, jadi silakan
itu bagi anak-anak ibu yang membutuhkan sumber belajar tambahan, boleh dengan mengambil sumber belajarnya dari Google di HP masing-masing. Boleh. Hari ini silakan untuk membuka HP, tetapi yang dilihat itu adalah sumber belajar mengenai materi yang kita pelajari hari ini. Bisa? Bisa. Kemudian untuk produknya, nanti hasil diskusinya silakan anda semuanya buat di kertas ini ya. Oke, di kertas ini. Tadi spidolnya sudah ada kan? Nah, ini di kelompok 1. Kelompok 1 mau produk hasil diskusinya dalam bentuk apa mungkin? Narasi? Ya, narasi ya, bercerita. Berarti kelompok 1 nanti akan bercerita dari narasi yang sudah dibuat. Oke, kelompok 2 produknya nanti hasil diskusinya kamu tampilkan berupa apa? Gambar. Gambar ya. Kelompok 2 nanti hasil diskusinya adalah berupa gambar. Oke, ini kelompok 2. Kemudian kelompok 3 hasil diskusinya nanti akan membagikan dalam bentuk apa? Mind map. Ya, dalam bentuk mind map. Oke, nah silakan dibuat. Jadi tadi kelompok 1 sudah memutuskan kalau hasil diskusinya itu nanti berupa narasi, nanti akan bercerita di depan ya. Kemudian kelompok 2 hasil diskusinya berupa apa tadi? Gambar. Gambar, oke. Berarti berupa gambar, kamu buat gambar berarti ya. Dari gambar itu nanti hasilnya. Ini juga berupa mind map. Nah, silakan dikerjakan. Silakan berkolaborasi, berdiskusi bersama-sama untuk menyelesaikan tugas hari ini. Silakan. Apa ini gambarnya? Ada videonya ya? Video ada ya? Nah, silakan berdiskusi masing-masing. Wah, malah. Ada yang butuh video sudah? Silakan dibuat semenarik mungkin, sebagus mungkin hasil dari diskusinya. Yang materi tadi mana? Anak itu semuanya sudah bisa presentasi di rumah. Jadi nggak salah. Lagi. Kalau terlalu besar boleh dilipat juga aja di tasnya. Atau kalau berkreasi. Tapi ingat ya, waktu kita hanya 15 menit. Kelompok 1 gimana? Aman? Buat nama kelompoknya dulu, kemudian anggotanya lagi. Jangan lupa nama kelompok. Kelompok 3.
lupa buat kelompok berapa setelah anggotanya. Iya. Karena waktu satu kelompok itu hanya 5 menit presentasinya. Saya, ya silakan didiskusikan siapa yang berbagai yang kita sebutkan. Waktu kita tersisa 5 menit lagi, silakan disiapkan presentasinya. Presentasi nanti kan dijelaskan. Iya kan ada videonya, kan ada presentasi nanti kan dijelaskan. Iya kan ada videonya, kan ada
Kau lah siapa? Kelompok 2 sudah, silakan dicoba ke depan. Nama kelompoknya mana? Di sebelah sini. Ini apa ya? Kelompok 1 di sini di bawah. Kemudian hasil diskusi dari kelompok 2 ini berupa gambar. Nah, jadi masing-masing kelompok nanti akan mempresentasikan ke depan ya. Nah, untuk yang pertama, siapa dulu yang mau presentasi? Kelompok mana yang mau presentasi pertama? Oke, nomor 1. Kelompok 1, setelah itu kelompok 2, yang 3, setelah itu kelompok 2. Ya. Masing-masing kelompok sudah bagi tugasnya? Sudah, silakan. Kelompok 1 dulu ke depan. Apa kelompok 1? Kelompok 2 hasil diskusinya itu adalah berupa gambar. Jadi kelompok 2 akan mempresentasikan apa makna dari gambar yang mereka buat. Ya. 1 dan kelompok 3 silakan diperhatikan. Kemudian kalau ada pertanyaan silakan bertanya. Silakan kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan apa makna dari gambar. Kepada yang dibacakan oleh Oki. Kepada Oki dipersilakan. Apa saja persyaratan yang diperlukan dalam merancang kacang? Jelasin aja apa ya. Gambar di atas merupakan kandang individu. Nomor A terdapat atap. Atap dalam hal ini merupakan atap monitor. Huruf B merupakan ventilasi. Huruf C merupakan pengikat antar kandang. Huruf D titik kandang bagian depan. Huruf E tempat makan dan minum. Huruf F lantai kandang. Huruf G drainase. Huruf
Kemudian kandang koloni. Perbedaan antara kandang individu dan kandang koloni terdapat di PNK kandang ternak. Di kandang individu terdapat PNK kandang ternak, sedangkan di kandang koloni tidak terdapat PNK kandang ternak. Makna dari gambar yang itu apa? Ada matahari, ada gambar jalan, kemudian ada gambar pohon, ada gambar apa tuh? Kamera, map, ada gambar map, kemudian ada gambar headphone. Nah, apa makna gambarnya itu? Di kandang koloni sinar matahari Jelasin aja mana maknanya. Ini cahaya matahari. Cahaya matahari seharusnya di mana? Masuk nggak ke dalam kamar? Cahaya matahari apa yang masuk ke dalamnya? kita kadang usahakan sedemikian rupa sehingga cahaya matahari dapat leluasa masuk ke dalam kandang. Sinar matahari yang paling baik bagi kita adalah sinar matahari pagi yang mengandung barium atau ultraviolet. Gambar kayak itu apa maknanya? Di gambar apa? Gambar jalan. Makna gambar jalan itu apa? Transportasi murah. Lokasi kandang sebaiknya dekat dengan jalan atau mudah jangkau alat transportasi. Dengan kami bermurah pada saat menemukan baik itu dalam kondisi perpustakaan, obat-obatan maupun untuk perkembangan usahakan hasil dalamnya. Terus gambar headphone itu artinya apa? Dekat dengan sumber air. Kemudian ada gambar Google Map artinya Jauh dari pemukiman penduduk. jauh dari Karena apabila kandang ternak dibangun dekat dengan pemukiman penduduk dapat menimbulkan masalah sosial dan hubungan dengan masyarakat. Baru tidak enak atau tidak sedap. Oke, ya, jadi itu ya. Itulah hasil presentasi dari kelompok. Nah, silakan aja sama dengan kamu. Bila apa yang dibacakan oleh Oki, adakah ingin bertanya dan minimal satu kelompok satu pertanyaan. Ya, sama ya. Ya, silakan kelompok apa dulu? Jadi bertanya pada kelompok kedua, apa saja jenis-jenis kandang yang telah diketahui? Apa saja? Jenis-jenis kandang. Ya, tuh, silakan nanti dijawab. Kemudian yang dari kelompok tiga. Ya, Apa fungsi dari atap monitor yang dibuat lebih tinggi? apa fungsi dari atap monitor? Ya, siapa yang menjawab? Bila, silakan Bila. Pertama, ini jelasin saja ini kambing apa saja yang kelompok dua, tapi tentang jenis kandang. Sudah ada gambarnya. Jadi gambar kan? Dari gambar saja ini kandang apa yang pertama, kedua kandang apa? Yang apa? Gigi. Kami dari kelompok 3 akan membacakan hasil diskusi kami. Akan dibacakan oleh Gaji. Baiklah, dengan teori hari ini kita akan membahas tentang perkandang ternak. 1. Tipe kandang koloni. Kandang koloni hanya terdiri dari satu bangunan atau satu ruangan, tidak ada
Penyingkatnya dan umumnya ukuran kandang relatif luas, tetapi digunakan untuk melihara ternak secara bersama. 2. Kandang individu atau jumlah. Kandang yang hanya terdiri dari satu ruangan atau bangunan yang digunakan untuk melihara ternak satu ekor. Pengertian kandang: suatu bangunan yang dibangun dengan desain dan konstruksi yang benar, yang dapat memenuhi standar untuk kehidupan ternak, baik ternak manusia dan juga ulas. Manfaat: tempat tinggal bagi ternak. 2. Tempat bekerja bagi pemeliharaan. 3. Peternak yang mengurus ternak setiap hari. 4. Tempat perlindungan dan dari binatang luas. 5. Aman dari iklim dan lingkungan. 6. Tempat istirahat dari aktivitas sehari-hari. 7. Mudah dari pengawasan ternak. 4. Memudahkan cara pemeliharaan. Syarat kandang: 1. Adalah adanya pergantian ataupun pertukaran antara udara kotoran dan udara segar. Sinar matahari. Letakkan diusahakan sedemikian rupa sehingga sinar matahari dapat luas sama ke dalam kandang. 3. Kelembaban. Kelembaban dalam ruangan kandang sangat berpengaruh terhadap kesehatan ternak yang tinggal di dalamnya. 4. Bebas dari gangguan air. Apabila tidak ditangani dengan baik, maka dapat mengenali tempat mengembangkan bibit penyakit. 5. Transportasi mudah. Lokasi kandang tetap sebaik-baiknya dekat dengan jalan dan tidak mengganggu alat transportasi. 6. Dekat sumber air. Keperluan yang sangat vital dalam usaha peternakan. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi peternak untuk wilayah kandang? Ya, yang ternak dalam pemilihan kandang. Oke, pertanyaan dari nomor 1 ada lagi? Saya ingin memberi pertanyaan dari kelompok 3. Apa kelebihan dari kandang koloni dan kandang individu? Kelebihan. Apa Iya, kelebihan saya. dan apa kelebihan individu? Ya. Setelah saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Faktor-faktor apa saja yang bisa mempengaruhi ternak dalam pemilihan kandang? 1. Jenis ternak. 2. Iklim dan cuaca. 3. Sistem pemeliharaan. 4. Ukuran dan kapasitas ternak. 5. Ketersediaan dan biaya bahan baku. 6. Kesehatan dan kebersihan. 7. Keamanan. 8. Kemudahan akses dan perawatan. 9. Pertimbangan etika dan kesejahteraan ternak. 10. Peraturan dan regulasi. Baiklah, bagaimana? Menurut itu apakah sudah puas? Jelas sekali ya. Jelas sekali jawaban dari kelompok 3. Kita lanjut pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan 1 kelompok 1 pertanyaan. Nah, satu kelompok satu. Kalau dia nanti aku tadi Bu. Nah, lanjut. Sekarang saya akan menjawab dari pertanyaan dari kelompok 2. Kelebihan kandang koloni. 1. Interaksi sosial. Kandang koloni memungkinkan ternak untuk berinteraksi satu sama lain. Yang penting bagi hewan seperti ayam dan juga bebek. Interaksi ini dapat mengurangi stres dan meningkatkan kesejahteraan ternak. 2. Efisiensi ruangan. Kandang koloni sering kali lebih efisien dalam menggunakan ruangan dibanding kandang individu karena jika banyak hewan berbagi ruangan satu sama lain. 3. Pemeliharaan lebih mudah. Dalam koloni perawatan seperti pemberian makan dan pembersihan tempat minum efisiensi karena hewan berada di satu tempat.
Pak, perkirakan lebih bebas. Hewan dalam kandang koloni memiliki lebih banyak ruang bergerak dan dapat dijalani perilaku alam seperti berjalan, berlari, bermain, dan meningkatkan kebugaran fisik dan mental. 5. Mengurangi stres. Hewan yang memiliki kesempatan untuk bersosialisasi cenderung mengalami tingkat stres yang lebih rendah dan dapat meningkatkan kesejahteraan tubuh dan mengurangi resiko penyakit. 2. Kelebihan kandang individu. 1. Kontrol individu yang lebih baik daripada individu memberikan sarjana untuk mengontrol setiap hewan secara individu. Ini memudahkan dalam memantau kesehatan, makan dan perilaku setiap hewan. 2. Mengurangi penyebaran penyakit. Karena individu dapat mengurangi resiko penyebaran penyakit antara hewan karena tidak berbagi uang atau peralatan yang lain. 3. Mengontrol pemberian makan. Pemberian makan dan nutrisi dapat dikontrol lebih baik jika individu karena setiap hewan diberikan detail sesuai dengan kebutuhan tanpa persaingan antara hewan lain. 4. Mencegah regulasi dan persaingan antara individu. Ini dapat mencegah persaingan antara hewan, terutama spesies atau individu yang memiliki sifat teritorial atau agresif. 5. Yaitu kenapa kandang harus jauh dari pemukiman penduduk. Jauh dari pemukiman penduduk karena apabila kandang ternak dibangun dekat pemukiman penduduk dapat menimbulkan masalah sosial yang berhubungan dengan masyarakat seperti bau yang tidak enak, tidak baru, tidak sedap atau terjadi penyebaran lingkungan. Lokasi yang ideal untuk membangun kandang walaupun sudah dibangun di atas jauh dari pemukiman penduduk. Namun jarak untuk kandang dari rumah minimal 10 meter. Jadi kalau seandainya kandang baru mau dibuat pemukiman penduduk, itu nanti akan berefek pada gangguan kesehatan ya, sosialnya. Karena kandang itu mau tak mau itu menghasilkan yang namanya kotoran kan, memberikan polusi, pencemaran udara, dan tidak dikelola dengan baik juga bisa menjadi pencemaran tanah dan sebagainya. Oke, jadi pembangunan kandang minimal berapa? 10 meter dari rumah penduduk. Nah, jadi kalau Anda nanti mau jadi pengusaha membangun kandang itu harus menjadi suatu yang kita prioritaskan. Karena nanti kita kaya orang bangsa. Sudah? Ya kan? Kita ambil enaknya, orang ambil buruknya. Kesehatan terganggu, lalat terganggu di mana-mana, itu nanti akan berefek pada kesehatan. Oke, jadi seperti itu ya. Nah, Baiklah, apakah yang ada yang bertanya? Jika tidak, sisi tanya jawab itu. Sekian hasil presentasi kami. Jika ada salah, mohon maafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Boy kita kembali. Semangat aja. Terima kasih aja. Nah, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin membacakan hasil presentasi kelompok kami yang akan dibacakan oleh Saudara. Saudara persilakan. Pengertian perkandangan adalah suatu tempat atau bangunan yang diperuntukkan untuk ternak agar ternak tersebut dapat hidup dengan keadaan aman dan nyaman. Selanjutnya, persyaratan kandang ada 11, yakni ventilasi, sinar matahari, kelembapan, bebas dari genangan air. Kandang harus memiliki drainase yang baik. Kandang ternak harus bebas dari pengaruh hujan dan angin kencang serta transportasi yang mudah. Lanjut, dekat dengan sumber air, jauh dari pemukiman penduduk, serta dekat dengan sumber pakan dan yang penting ada izin. Selanjutnya, manfaat kandang. Dalam usaha peternakan, kandang berfungsi untuk melindungi ternak dari pemangsa, mencegah agar ternak tidak
tidak kemana-mana yang dapat menyebabkan kerusakan tempat makan, tempat minum, tempat istirahat ternak, tempat kawin dan beranak, serta tempat pembuangan kotoran ternak. Struktur kandang yaitu lokasi kandang harus jauh dari lokasi pemukiman penduduk, jauh dari lokasi peternakan lain, dekat dengan pemasaran akses jalan yang memadai, serta sumber air yang baik. Ya. Jelas, sekian hasil presentasi dari kelompok kami. Sesi tanya jawab sudah dibuka. Silakan bagi kelompok yang ingin tanya jawab. Silakan ya. Kelompok 2 dan 3. Kalau ada yang kurang jelas atau ada yang mau dipertanyakan, silakan. Cuci tangan dulu. Bagaimana cara memastikan Oke, pertanyaan berdiri. Bagaimana cara memastikan ventilasi yang cukup dalam kandang tanpa mengorbankan perlindungan dari predator atau cuaca buruk? Sekian, terima kasih. Bagaimana caranya supaya ventilasi yang ada dalam kandang itu tetap melindungi kandang dari cuaca buruk seperti angin, hujan, dan seperti itu ya? Yuk, tentang perlindungan terhadap predator untuk Ya, oke. Ada lagi pertanyaan? Ada lagi dari kelompok 2 ada nggak? Silakan semua yang disampaikan oleh Oke, ya? Ada pertanyaan? Ayo, ada pertanyaan dari kelompok 2? Ada, silakan. Mungkin bisa yang kelompok 1 jawab dulu pertanyaan dari kelompok 3. Baiklah, kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Oke. Membuat lubang dari atap celana lalu ditutupi dengan kain keras berukuran 4 inci. Gimana? Membuat lubang? Membuat lubang di atap celana lalu ditutupi dengan kain keras berukuran 4 inci. Gimana? Bisa dipahami? Di ventilasi ini, Anda tahu nggak mana yang ventilasi? Kalau ruangan kita ini kira-kira mana ventilasi? Nah, fungsi ventilasi apa? Untuk sirkulasi udara yang kotor yang keluar dari kita menghirup O2 kan, mengeluarkan CO2, kemudian yang udara kotornya keluar, udara segarnya masuk, begitu fungsi ventilasi kan? Ya, kira-kira kalau kita membuat ventilasi seperti ini, ketika cuaca buruk, hujan lebat, angin kencang, dan ini ventilasi kita buat seperti ini. Kira-kira ketika cuaca buruk, ini memberikan efek buruk nggak ketika kalau kita buat ventilasi seperti ini? Tetap terlindungi nggak kita di dalam? Tetap kan? Di kandang seperti itu juga nggak? Hah? Iya. Iya kan? Ventilasi penting, tetapi tetap melindungi kandang ketika cuaca buruk. Nah, bagaimana itu membuat ventilasi? Kan kita banyak kandang ini. Nah, kira-kira yang ventilasi itu bagaimana pembuatannya supaya dia tidak mengganggu cuaca buruk? Ada yang bisa menjawab? Bantu jawab? Ya. Ya. Oke, jawaban dari pertanyaan tadi, ventilasi alami dapat dicapai dengan menambahkan jendela atau lubang udara jarak tinggi di dinding kandang untuk memungkinkan aliran udara tanpa memungkinkan predator masuk. Selain ini, menggunakan kisi-kisi atau jaring-jaring halus dapat mencegah hewan kecil atau serangga masuk, sementara tetap memungkinkan sirkulasi udara dengan baik. Sekian, terima kasih. Itu ya. Oke. Jadi biasanya ketika pembuatan ventilasi itu khusus kalau misalnya untuk kandang ayam. Ayam kan termasuk jenis ternak yang sangat sensitif ya. Mudah sekali terpengaruh oleh keadaan lingkungan yang tidak baik. Dan biasanya digunakan dengan diantisipasi dengan
Terima kasih untuk kelompok 1, kelompok 2 dan kelompok 3. Nah, di sini perlu memberikan penguatan. Pertama, keadaan 4 poin yang kita pelajari hari ini. Pertama adalah pengertian kandang. Di mana kandang itu adalah tempat atau bangunan yang merupakan tempat tinggal bagi ternak, ya. Dan kandang ini dibangun bukan dengan tidak ada begitu saja, tetapi ada beberapa syarat yang harus kita penuhi. Kemudian yang kedua, apa saja tipe kandang? Tipe kandang secara umum itu ada 2. Yang pertama itu adalah tipe individu, kemudian yang ketiga adalah tipe koloni. Ya, ada koloni, ada individu. Kalau koloni itu adalah kita memelihara ternak dalam satu ruangan itu secara berkelompok. Sedangkan dalam kandang individu adalah satu masing-masing ternak itu mempunyai ruangan tertentu. Masing-masing tipe kandang ini mempunyai kelebihan dan kekurangan masing-masing. Kemudian dalam pembangunan kandang ada beberapa syarat yang harus kita penuhi. Ya, ada syaratnya dekat dengan sumber air, jauh dari pemukiman penduduk, dekat dengan jalan raya atau sumber transportasi, kemudian dekat dengan sumber pakan, ya, jauh dari genangan air. Ya, itu kan syarat-syaratnya. Tadi ada berapa syaratnya? Tadi di KPD kita sudah mendiskusikan ada 11 ya. Ada 11 persyaratan kandang yang harus kita penuhi. Kemudian apa lagi disebutkan terakhirnya? Manfaat dari kandang. Apa manfaatnya? Ada manfaat bagi ternaknya, ada manfaat bagi peternak. Yang jelas, manfaat bagi peternak kandang itu adalah untuk mempermudahkan dalam melakukan pemeliharaan. Betul kan? Kalau dengan tanpa kandang, kita akan melakukan pemeliharaan dengan ribet, itu susah kan? Tapi dengan adanya kandang akan mempermudah dalam melakukan pemeliharaan. Sampai di sini ada pertanyaan materi kita hari ini? Tidak ada? Tidak ada. Berarti anak-anak itu semuanya sudah bisa memahami materi kita hari ini? Sudah bisa. Untuk minggu depan kita akan langsung survei ke kandang yang ada di sekolah kita. Ya, silakan nanti anak-anak ibu secara berkelompok nanti survei ke kandang yang ada di sekolah kita. Ada kandang sapi foto, ada kandang ayam bertelur, dan ada kandang ayam broiler atau ayam daging, dan juga ada kandang kambing. Nanti kita akan survei. Silakan anda observasi kandang tersebut apakah sudah sesuai dengan persyaratan yang kita pelajari hari ini, ya. Kemudian apakah tipe kandang tersebut itu apa? Bisa? Nah, kemudian untuk penugasan hari ini ada tugas yang sudah ibu apakan siapkan di LKPD itu, tugas untuk kita lakukan di rumah sampai kita di rumah. Untuk persiapan kita untuk materi kita minggu depan. Jadi materi kita minggu depan itu kita masuk lagi ke dalam struktur kandang. Ya, kita akan mempelajari struktur kandang itu apa saja dan seperti apa pembangunan kandang yang baik itu. Bisa dipahami? Bisa. Oke, tidak ada pertanyaan? Tidak ada pertanyaan. Nanti hari ini untuk pelajaran kita sampai di sini. Terima kasih atas kerjasama anda semuanya dan semoga minggu depan kita bisa melanjutkan materi kita dan anda juga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Oke, buat akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.